Pemirsa, upaya hukum Ferdi Sambo selaku terpidana mati pembunuhan Brigadir Yosua masih kandas di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang banding justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis mati Ferdi Sambo. Lima hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menguatkan putusan tingkat pertama terhadap terpidana mati Ferdi Sambo. Kelima anggota majelis hakim menilai Ferdi Sambo terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso dalam pembacaan vonis memerintahkan agar terpidana Ferdi Sambo tetap berada di dalam tahanan hingga vonis mati berkekuatan hukum tetap. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah vonis banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ferdi Sambo masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Terpidana mati Ferdi Sambo diberi batas waktu selama 14 hari untuk melakukan kasasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pihak keluarga korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mengapresiasi putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu ialah kami sangat menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sudah menguatkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kiranya kepada bertiga terdakwa lainnya agar kalau boleh kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kiranya menguatkan juga keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sama-sama di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Apa yang kita saksikan bersama, kita menuntut keadilan material. Kita telah memenuhi melalui 5 orang majelis. Wakil Tuhan di dunia. Sangat senang sekali. Doa harapan kita, harapan kami. Keadilan itu tetap ada. Nanti kita lihat kembali sidang berikutnya makin ada, tetapi kami komunikasi tadi dengan keluarga besar Yosua almarhum Pak Samuel, dia mendoakan ini harapan dikuatkan. Inilah mungkin mewakili kawan-kawan PH, salam hormat, Indonesia Jaya, Indonesia negara hukum, merdeka. Terima kasih. Sama ini tadi Pak. Respon tanggapan langsung nggak dari misalnya orang tua Yosua? Sudah kan mereka monitor ya. Dan memang harapannya sama bahwa Pengadilan Tinggi akan menguatkan apa yang sudah ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saya pikir kan kita sudah mengingat ya yang menorehkan tinta emas itu Hakim Wahyu, Hakim Morgan, sama Hakim Alimin. Sekarang nih Hakim Singgih dan 5 orang berlima mereka. 1 orang ketuanya, Hakim Tinggi Pak Singgih Budi Prakoso juga berarti sudah membuat sejarah ya. Pemirsa, untuk memantau perkembangan terkini dari sidang banding kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sudah ada rekan kami Tiara Harahap langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tiara, bagaimana dengan suasana terkini di sana?
Agita dan juga Andro, suasana terkini yang sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah proses pembacaan putusan banding begitu terhadap terpidana Riki Rizal Wibowo oleh Majelis Hakim Mulyanto, di mana sebelumnya disebutkan bahwa Riki Rizal ini memang terlibat dalam proses pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Riki Rizal, tadi sebelumnya juga sudah terdapat 2 terpidana yang telah dibacakan putusan bandingnya begitu. Yang pertama tadi adalah Ferdi Sambo, kemudian dilanjutkan dengan Putri Chandrawati, di mana untuk Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo ini keduanya putusan Majelis Hakim ini adalah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, atau dalam hal ini adalah Februari lalu, yakni sesuai untuk Putri Chandrawati ini adalah 20 tahun penjara, sementara untuk Ferdi Sambo ini adalah hukuman seumur atau hukuman mati begitu Agita dan juga pemirsa. Untuk Putri Chandrawati ini dianggap ataupun juga disebutkan telah turut serta dalam pembunuhan yang direncanakan dengan peran membuat cerita yang salah berkaitan dengan pelecehan seksual yang dialaminya, kemudian juga memicu pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tadi juga untuk Ferdi Sambo ini sama tetap diputuskan hukuman mati, menguatkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami juga tadi sempat meminta keterangan dari pihak kuasa hukum, tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang hadir. Ia menyatakan puas dengan keputusan hakim pada hari ini, di mana tadi juga sudah menyoroti 2 hal dalam proses pembacaan putusan banding terhadap Ferdi Sambo, yakni yang pertama adalah memori banding tidak ada alasannya untuk memenuhi syarat untuk dijadikan alasan sidang, kemudian yang keduanya adalah konstruksi pembelaan tidak fokus pada dakwaan, dan juga terdapat 2 poin, yakni ultra petita yang memang berada di bawah hukum perdata, dan yang kedua ini adalah 1 saksi bukan saksi yang juga dinilai sebagai pemberat banding dari Ferdi Sambo itu sendiri, di mana kita ketahui selama ini sering sekali disebutkan dalam proses persidangan Ferdi Sambo berkaitan dengan 1 saksi bukan saksi, tetapi ternyata hal ini bisa tidak berlaku jika dikuatkan dengan alat bukti lainnya ataupun juga kesaksian lainnya. Kemudian dari kedua terpidana maksud kami yang kemudian sudah ditentukan, sudah diputuskan proses dari putusan bandingnya, ini mereka masih memiliki opsi untuk meringankan hukuman masing-masing dengan pengajuan kasasi. Tadi sudah dibacakan untuk pengajuan kasasi ini bisa dilakukan 14 hari setelah putusan dari banding pada hari ini, selama 14 hari ke depan begitu. Sementara untuk dari Majelis Hakim sendiri tadi juga menyebutkan berkaitan dengan hukuman mati ataupun juga hukuman dari pasal 340 yang menimpa Ferdi Sambo tersebut, ini masih dibutuhkan sebagai shock terapi ataupun juga efek jera. Nah, hukuman mati ini sendiri masih berlangsung selama sebagai penegakan hukum yang positif begitu, dan masih berlaku dalam Kitab Undang-Undang Pidana yang baru, dan dilakukan secara selektif berkaitan dengan bobot kejahatan, dan juga yang terakhir ini hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga pertimbangan dikaitkan dengan pasal 340 dengan jarak waktu sebagai syarat yang kemudian ini relatif begitu. Nah, tadi kalau kami bisa mereview, memang persidangan sendiri sudah dilangsungkan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, Agita dan juga Andro, di mana penguatan personil ataupun juga pengamanan tentunya sudah dilakukan sejak pagi. Kami melihat tidak hanya personil kepolisian yang kemudian berada di sekitaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi juga dipasang kawat berduri dan juga kendaraan taktis di sini di sekitaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, untuk teknis dari persidangan ini sendiri, kalau sekarang ini dibacakan Riki Rizal ini adalah dengan Majelis Hakim Mulyanto. Majelis Hakim yang membacakan putusan banding ini juga dilakukan secara bergantian, Agita dan juga pemirsa. Kalau tadi Ferdi Sambo ini oleh Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso, dilanjutkan oleh Putri Chandrawati dengan Majelis Hakim Ewit Sutriadi, kemudian yang saat ini Riki Rizal oleh Mulyanto. Nanti kurang 1 terpidana lagi begitu yang nantinya juga akan dibacakan putusan bandingnya, ini adalah Kuat Ma'ruf oleh Majelis Hakim Abdul Fattah Todi Pribadi. Nanti kita akan langsung dan menantikan secara bersama-sama seperti apa kemudian ini hasil putusan banding dari Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang saat ini masih terus berproses. Apakah sama dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo, artinya menguatkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau bisa juga meringankan terpidana Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara demikian, Agita dan juga Andro, kami kembalikan ke Anda. Kita akan terus mengawal bagaimana jalannya persidangan. Terima kasih Tiara Harahap, informasi langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.